Akhirnya, Sung Jinwoo pun keluar dari dalam gate dungeon. Sung Jinwoo yang sedang tidur pulas terbangunkan oleh nada dering dari teleponnya. Dan saat diangkat, ternyata itu adalah suara adiknya. Jinwoo pun bertanya, ada apa adiknya itu menelpon dirinya? Dengan nada kesal, Jin Ah pun bertanya, apa kamu ingat? Kamu harus datang ke sekolahku hari ini. Sontak saja hal itu membuat Jinwoo menjadi panik dan keringat dingin. Wajar saja karena Sun Jinwoo melupakannya. Jam berapa aku harus tiba di sana? Tanya Jinwoo yang masih belum tahu kapan dirinya dibutuhkan di sekolah adiknya itu. Dan setelah mengetahuinya, Jinwoo segera bergegas dan mengatakan pada Jin Ah untuk tidak khawatir karena dia tak akan telat untuk sampai di sana. Sebuah tempat yang nampak seperti pelayanan umum, Sung Jinwoo berada di sana. Dan ternyata dia berada di sebuah bank sedang menunggu antrian untuk gilirannya. Akhirnya, Jinwoo pun dipanggil oleh resepsionis yang berada di sana. Resepsionis itu bertanya, bagaimana saya bisa membantu Anda? Jinwoo pun menjawab kalau dirinya ingin debit card yang baru dan mengupdate buku tabungan miliknya. Namun, saat resepsionis itu melihat jumlah uang Jinwoo, dia terkejut karena melihat uang yang ada di sana berjumlah 1,4 miliar. Resepsionis itu tak percaya karena melihat Sung Jinwoo yang masih muda. Resepsionis itu kemudian bertanya pekerjaan apa yang dilakukan oleh Jinwoo, karena mungkin tak percaya orang semuda dirinya memiliki begitu banyak uang di rekeningnya. Aku adalah hunter, jawab Sung Jinwoo dengan tenang. Dan resepsionis itu terkejut karena dia mengetahui dan banyak orang membicarakan kalau menjadi seorang hunter menghasilkan banyak sekali uang. Aku rasa rankingnya lumayan tinggi, gumam resepsionis itu. Di sekolah, adiknya merasa heran dan aneh melihat Sung Jinwoo di hadapannya. Apa kau benar-benar Sung Jinwoo? Tanya Jin A, karena merasa kakaknya berbeda dengan biasanya. Bagaimana tidak? Karena dia terlihat lebih tampan dan rapi. Dan Jinwoo pun bertanya, apakah dia terlihat aneh? Namun Jin Ah takjub karena seseorang dapat berubah begitu jauh. Sung Jinwoo pun berkata, aku akan menemui guru adikku. Kamu mengharapkanku datang dengan baju olahraga dan sendal jepit. Akhirnya, mereka berdua pun berjalan masuk ke dalam sekolah. Para murid yang lain melongo melihat Sung Jinwoo memasuki sekolah mereka. Mereka merasa kagum melihat ketampanan Sung Jinwoo yang juga ramah pada murid lainnya. Jin Ah pun menggoda Jinwoo. Wow, kau lumayan populer. Oh, Jinwoo pun mencubit Jin Ah dan berkata untuk jangan bergurau dengannya. Sung Jinwoo pun masuk ke dalam sebuah ruangan dan ternyata di dalam sana sudah ada guru Jin Ah yang menunggunya. Setelah berbasa-basi sebentar, guru itu kemudian mempersilahkan Jinwoo untuk duduk. Dan meskipun Jinwoo adalah alumni dari sekolah ini, dia baru pertama kali melihat guru ini di hadapannya. Guru itu mengatakan pada Jinwoo untuk tidak perlu khawatir tentang Jin Ah, karena dia adalah seorang yang baik dan memiliki watak yang baik juga. Dan dia adalah siswa teladan dan membuatnya tak perlu khawatir. Guru itu kemudian bertanya, apakah Anda tahu bahwa Jin Ah sedang mengincar kuliah kedokteran? Dan Jinwoo pun menjawab kalau dia mengetahui hal itu. Dan gurunya mengatakan kalau dia yakin jika Jin Ah akan diterima. Aku dengar Anda bekerja sebagai hunter, tanya guru itu mengalihkan pembicaraan. Dan Jinwoo menjawab iya, berkata kalau dia akan menolak dan melarangnya. Guru itu menghela napas lega dan berkata kalau itu sesuai dugaannya. Guru itu kemudian memberikan alasannya menanyai Jinwoo mengenai hal ini. Karena baru-baru ini ada seorang murid yang mencoba keluar sekolah karena berdedikasi telah menerima pembangkitan. Dan sekarang murid ini tidak menghadiri sekolah lagi. Apabila ini terus terjadi, sekolah tidak memiliki pilihan, kata guru tersebut. Namun, karena dia tidak mengetahui apapun mengenai pemburu, itu sebabnya dia menanyakan hal itu pada Jinwoo. Sung Jinwoo pun bertanya, ranking apa yang diterima siswa itu? Dan gurunya pun menjawab kalau itu adalah ranking terendah. Saat mendengarnya, Jinwoo pun bergumam, kalau cepat atau lambat dia akan mati karena peringkat E. Guru itu pun kemudian berkata kalau dia ingin meminta tolong dari Jinwoo karena murid ini adalah teman dari Jin Ah. Dapatkah kamu membantu berbicara padanya sehingga setidaknya dia mengikuti kelulusan?
Tanya guru itu mencoba meminta tolong. Jinwo sedikit terkejut saat guru itu menyebut murid yang dibicarakannya adalah teman Jin Ah. Dia adalah seorang murid perempuan bernama Han Song Yi. Kata guru itu membuat Jinwo kembali terkejut. Setelah semua itu, Sung Jinwo terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Sambil bergumam, Sung Jinwo merasa kalau Korea memanglah kecil. Lalu, saat seorang gadis menggunakan hoodie terlihat berjalan ke arahnya, Jinwo berkata kalau dia sudah menduga kalau orang di hadapannya adalah Han Song Yi. Gadis itu terkejut. "Tuan, kenapa kamu ada di sini?" Tanya gadis itu pada Sung Jinwo yang menunggunya. Han Song Yi sedikit bingung karena hunter yang ingin dikenalkan oleh gurunya adalah Sung Jinwo. "Apa yang terjadi?" Tanya Han Song Yi. Namun Sung Jinwo menunjukkan foto dirinya dan Jin Ah. "Apa kamu berteman dengannya?" Tanya Jinwo. Han Song Yi akhirnya tahu kalau orang di hadapannya adalah kakak dari Jin Ah. "Kamu adalah kakaknya Jin Ah. Aku bahkan pernah ke rumah sakit dengannya sekali, tapi aku tidak pernah melihatmu," kata Han Song Yi. Kemudian bertanya kembali, "Apabila kamu adalah kakak Jin Ah, bagaimana bisa kamu mengenal guruku?" Dan Jinwo menjawab kalau dia tidak seberapa mengenal gurunya itu. Han Song Yi menjadi sedikit cuek karena dia mengatakan kalau dia tak tahu apa yang dikatakan gurunya itu pada Jinwo. Namun dia tak berencana untuk kembali ke sekolah dan juga tidak berencana untuk keluar dari profesinya sebagai hunter. "Kamu adalah seorang ereng kan?" Tanya Jinwo. Dia kemudian menjelaskan kalau sekarang serangan biasa tidak akan berguna pada monster dan perlu menggunakan senjata yang mengandung sihir. Dan jika membeli senjata-senjata itu akan rusak dengan cepat dan memaksanya untuk membeli lagi. "Ini bukan bisnis yang menyenangkan," kata Jinwo yang mengakhiri penjelasannya. "Jadi apa kamu berencana bertarung dengan tangan kosong? Kamu tidak bermimpi menjadi hunter hanya karena kamu mendapat uang dari tim penyerang kan?" Tanya Jinwo. Hal itu membuat Han Song Yi menjadi sedikit kesal dan meminta Jinwo untuk menghentikan ocehannya karena Jinwo juga adalah seorang ereng. Jinwo pun tersenyum dan bergumam kalau gadis ini cukup keras kepala. "Jangan khawatir, aku tidak berencana memaksamu untuk berhenti," kata Jinwo membuat Han Song Yi terkejut karena susah untuk menerima kenyataan dengan mata kepala sendiri bahwa ini dunia yang dingin dan kejam. Gadis itu kemudian bertanya untuk apa Jinwo ada dengannya sekarang, dan Jinwo menjawab kalau itu untuk membuatnya menjadi hunter yang hebat. Di bandara, seseorang baru saja selesai landing dan merasakan suasana yang berbeda. Pria itu berkata kalau dirinya mengunjungi Korea Selatan lebih cepat dari perkiraannya. Dia adalah Hwang Dong-soo, seorang hunter S-rank dari Scavenger Guild USA. Lalu seorang pria lain datang untuk menyambutnya dan bahkan sedikit membungkuk. Ternyata orang yang baru saja menyambutnya adalah Woo Jin-chul dari Serikat Pemburu Korea. Woo Jin-chul dengan hormat berkata kalau dia berada di sana karena sudah sewajarnya pemburu dari divisi pengawasan untuk menyambut dan mengawasi pemburu ranking S yang tiba di Korea. "Divisi pengawas? Apa kamu masih bekerja sebagai tangan kanan Go Gun-hee? Apabila aku menjadi kamu, aku akan memotong tangan kirinya dan memastikan dia tidak bisa apa-apa tanpa tangan kanannya dan menguasai segalanya," kata pria berkacamata itu. Namun, Woo Jin-chul nampak tak memperdulikan hal tersebut dan bertanya berapa lama Hwang Dong-soo itu akan menetap di Korea. Hwang Dong-soo menjawab kalau dia tak akan berada di sana terlalu lama karena akan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya. Woo Jin-chul kemudian berkata, bisnismen yang telah meninggalkan rumahnya dan pindah ke US. Apakah itu menyangkut pemburu rank E Sung Jinwo dan rank D Yo Jin-ho? Langkah Hwang Dong-soo terhenti sejenak. Sesuai pikiranku terhadap divisi pengawasan, menanyakan sesuatu yang telah